wa dzakkirhum bi ayyamillah. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, kalau dulu sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, kunna rawaina ghazawatir Rasul sallallahu alaihi wasallam ala abnaina wa ahfadina. Dulu sahabat-sahabat Nabi itu sangat rajin duduk bersama anak-anaknya, duduk bersama cucu-cucunya, bercerita tentang perjalanan peperangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang tua yang memiliki kesadaran penuh tanggung jawab terhadap putra dan putrinya akan terus mengisi relung hati keturunannya dengan cerita-cerita sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah tugas yang begitu sangat besar, tanggung jawab yang tidak bisa disepelekan. Kisah-kisah perjalanan Rasulullah itu menjadi sebuah pelajaran. Makanya dengan sangat tegas Allah firmankan wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan berikanlah peringatan kepada mereka tentang hari-hari kemenangan Allah. Bukankah kelahiran baginda Rasulullah menjadi sebuah tunas dasar atas kemenangan risalah yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini yang kemudian harus diulang-ulang. Ketika orang sulit, bagaimana cara untuk bisa meniru Rasulullah punya akhlak yang betul-betul karimah. Sahabat Jabir yang begitu sangat dekat dengan baginda Rasulullah menceritakan kebaikan hati baginda Rasulullah yang sulit ditiru orang. Dalam riwayatnya Jabir menceritakan, ketika kami pulang dari peperangan yang disebut sebagai Ghazwatur Riqa, kulihat kendaraan untaku lunglai, entah penyakit yang diderita. Akhirnya aku berada di barisan paling belakang lantaran kendaraan unta yang kumiliki dalam keadaan lemah lunglai. Namun dari kejauhan aku lihat baginda Rasulullah yang berasal di garis paling terdepan perjalanan. Secara perlahan dia menghampiriku. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ma bika ya Jabir?" Ada apa dengan gerangan dengan engkau wahai Jabir? Berceritalah Jabir, "Ya Rasulullah, aku punya unta dan sayang 1000 sayang. Untaku dalam keadaan lemas." Hat. Diambillah pemecut unta yang dimiliki oleh Jabir dan dikepretkan, dipukulkan sebanyak 3 kali dengan tangan baginda Rasulullah SAW. Seraya dengan izin Allah, unta yang tadinya lemah itu menjadi segar dan bugar. Wa kana yujari jimalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dipukul 3 kali itu, onta yang kumiliki awalnya lemas akhirnya bersandingan dengan onta kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketika sampai, Rasulullah dalam perjalanannya pun meminta kepada Jabir, "Ya Jabir, atabi'ani?" Wahai Jabir, maukah engkau aku beli onta yang kamu punya? Dijawab oleh Jabir, "Fa inni ahibuha laka ya Rasulullah." Enggak usah beli ya Nabi,
Silahkan ambil. Kalla, enggak, aku akan beli. Bagaimana kalau aku beli unta yang engkau miliki itu 1 dirham? Silakan ya Rasulullah. Kalla innahu qalil. Jangan, 1 dirham itu kemurahan, aku tambahin 2 dirham. Terserah ya Rasulullah. Jangan, aku tambahin 3. Terus harga itu dinaikkan. Bayangkan seorang pembeli yang menjadi tradisi kita untuk menekan harga semurah-murahnya, tapi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah bagaimana meninggikan harga sebagai sebuah kemuliaan dan sifat terbaik yang dimiliki oleh Rasulullah. Hasala uqiyah, sampai kemudian derajat harganya itu menjadi 1 uqiyah emas. Begitu sampai di rumahnya, sang Jabir akhirnya meminta izin kepada istrinya, kalau yang beli Rasulullah, silahkan wahai Jabir. Datanglah Jabir ke rumah baginda Rasulullah mengantarkan untanya. Diketuk pintu Rasulullah, ya Rasulullah, ha huwal jima'. Ini untanya ya Rasulullah. Dibuka pintunya. Ya Jabir. Di situ ada Bilal. Bilal, khudh uqiyah. Disuruh ambil Bilal itu seharga 1 uqiyah emas. Lantas Rasulullah berkata, ya Jabir, had nukudat uqiyah wa khudh jamalah. Ambil itu uangnya dan ambil ontanya, dua-duanya buat kamu. Sebuah sifat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah, berbaik hati terhadap sesama, tidak punya perhitungan, bahkan selalu ingin menyenangkan orang. Lantaran perbuatan yang paling afdal di sisi Allah adalah idkhalus surur ila kulli mu'min. Bagaimana kita untuk memberikan kesenangan kepada orang, dan ketika orang itu senang, akhirnya mendoakan kita sehingga hidup kita penuh keberkahan.